Kiai Haji Maksum Jauhari atau yang biasa dipanggil dengan Gus Maksum adalah putra dari pasangan Kiai Haji Abdullah Jauhari dengan Nyai Aisyah. Beliau lahir di Kanigoro, Kras, Kediri, pada tanggal 8 Agustus tahun 1944. Selain itu, Gus Maksum juga merupakan salah seorang cucu pendiri PP Lirboyo Kiai Haji Manaf Abdul Karim. Sebagai seorang kiai, Gus Maksum berperilaku nyeleneh menurut adat kebiasaan orang pesantren. Penampilannya nyentrik. Dia berambut gondrong, jenggot dan kumis lebat, kain sarungnya hampir mendekati lutut, selalu memakai bakiak. Lalu, seperti kebiasaan orang-orang jaduk di pesantren, Gus Maksum tidak pernah makan nasi alias ngerowot. Uniknya lagi, dia suka memelihara binatang yang tidak umum. Hingga masa tuanya Gus Maksum memelihara beberapa jenis binatang seperti berbagai jenis ular dan unggas, buaya, kera, orangutan dan sejenisnya. 1.2 Wafat Kiai Haji Maksum Jauhari wafat di Kanigoro pada tanggal 21 Desember tahun 2003 dan dimakamkan di pemakaman keluarga PP Lirboyo dengan meninggalkan semangat dan keberanian yang luar biasa. 2. Sanad ilmu dan pendidikan beliau. 2.1 Menimba ilmu. Semasa kecil Kiai Haji Maksum Jauhari belajar kepada orang tuanya Kiai Haji Abdullah Jauhari di Kanigoro, kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di SD Kanigoro, 1957. Setelah lulus, beliau melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Lirboyo, namun tidak sampai tamat. Selebihnya, beliau lebih senang mengembara ke berbagai daerah untuk berguru ilmu silat, tenaga dalam. 2.2 Guru-guru beliau. Kiai Haji Jamaluddin Batokan Kediri, Kiai Haji Jufri, Mbah Jipang Kediri, Kiai Muhammad Batokan Kediri, Ahmad Fatoni, pendekar dari Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, ahli ilmu pencak aliran Cikaret dan Cikalong. Kiai Haji Kasidak Kediri, Blitar, Haji Munawar, Jabang, Kediri, Haji Muhajir, Mondo, Kediri, Haji Zainal, Kediri, Kiai Haji Mansur, Kalipucung, Blitar, Kiai Haji Ahmad, Kemuning, Kediri, Kiai Haji Ibrahim, Banjar Melati, Kediri, Habib Jufri, Merican, Kediri, Habib Baharun, Merican, Kediri, Kiai Haji Mahrus Ali, Lirboyo, Kediri, Kiai Haji Yakub Lirboyo, Kediri, Kiai Haji Ilyas Buntet, Cirebon, Kiai Busro, Buntet, Cirebon. 3. Penerus beliau, banyak yang menjadi santri Kiai Haji Maksum Jauhari, di antara yang masyhur antara lain, Kiai Haji Suharbilo, penasihat PSNU Pagar Nusa. 4. Jasa dan karya beliau. 4.1 Jasa-jasa beliau. 1. Menjadi Ketua Umum Pagar Nusa. Pada awalnya, para ulama pendekar merasa gelisah karena belum ada wadah untuk mengumpulkannya. Akhirnya Suharbilo, seorang pendekar dari Surabaya, menemui Kiai Haji Mustafa Bisri dari Rembang dan menceritakan kekhawatiran para pendekar. Setelah mendapatkan jawab dari Kiai Haji Mustafa Bisri, akhirnya mereka lalu bertemu dengan Gus Maksum yang memang sudah masyhur di bidang bela diri. Pada tanggal 12 Muharram 1406 bertepatan tanggal 27 September tahun 1985. Mereka berkumpul di PP Tebuireng Jombang, Jawa Timur, untuk membentuk suatu wadah di bawah naungan Nahdlatul Ulama, NU, yang khusus mengurus pencaksilat. Musyawarah tersebut dihadiri tokoh-tokoh pencaksilat dari daerah Jombang, Ponorogo, Pasuruan, Nganjuk, Kediri, serta Cirebon, bahkan dari Pulau Kalimantan pun datang. Tapi sayangnya belum mendapatkan hasil. Musyawarah berikutnya diadakan pada tanggal 3 Januari tahun 1986, di PP Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Dalam musyawarah tersebut disepakati pembentukan organisasi pencaksilat NU bernama Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa yang merupakan kepanjangan dari pagarnya NU dan Bangsa. Setelah resmi dibentuk, para musyawirin pun menunjuk Gus Maksum sebagai ketua umumnya. Pengukuhan Gus Maksum sebagai ketua umum Pagar Nusa itu dilakukan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahidan Rais Am Kiai Haji Ahmad Siddiq. 2. Penumpasan PKI. Sebagai Jenderal Utama, Pagar NU dan Pagar Bangsa, Gus Maksum selalu sejalur dengan garis politik Nahdlatul Ulama, namun dia tak pernah terlibat politik praktis, tak kenal
Dualisme atau duifungsi. Saat kondisi politik memaksa warga NU berkonfrontasi dengan PKI, Gus Maksum Jauhari menjadi komandan penumpasan PKI beserta antek-anteknya di wilayah Jawa Timur, terutama Karesidenan Kediri. 3. Menjadi juru kampanye nasional. Ketika NU bergabung ke dalam PPP maupun ketika PBNU mendeklarasikan PKB, Gus Maksum selalu menjadi jurkam nasionalis.